atau bagi yang sudah melakukan perpanjangan CLTN, dan yang terakhir bagi yang belum pernah mengajukan CLTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Video kali ini masih membahas seputar pemutakhiran data mandiri ASN pada aplikasi MySAPK BKN. Kita akan mempraktekkan bagaimana mengupdate riwayat CLTN. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu CLTN. CLTN adalah cuti di luar tanggungan negara. Dilakukan apabila PNS memiliki alasan mendesak dan penting seperti ikut suami ke luar negeri, anak sakit, dan membutuhkan perawatan lama atau sebagainya. Kemudian cuti CLTN juga bisa diperpanjang. Riwayat cuti di luar tanggungan negara itu berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Kemudian data yang kita perlukan untuk mengupdate data riwayat CLTN itu nomor SK CLTN, tanggal SK, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif kembali, nomor BKN, dan tanggal BKN. Dan dokumen yang harus kita unggah yaitu SK penetapan CLTN. Kita akan mempraktekkan bagaimana mengupdate riwayat CLTN bagi kita yang sudah pernah melakukan CLTN dan bagi kita yang belum pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke MySAPK BKN. Kita klik di sini, alamat URL-nya mysapkbkn.go.id. Lalu kita harus login dulu menggunakan NIP dan password kita. Setelah login, kita masuk ke halaman MySAPK BKN kita. Di sini kita akan melengkapi data mandiri. Kita klik pemutakhiran data mandiri. Kita pilih riwayat CLTN, yaitu riwayat cuti di luar tanggungan negara. Letaknya ada di pojok kanan paling bawah. Kita klik. Di halaman riwayat cuti di luar tanggungan negara atau CLTN, di sini masih belum ada data. Misalkan kita pernah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, misalnya karena keperluan mendesak, kita harus menambahnya di sini. Kita tambah baru. Di sini ada masukkan data. Jenis CTLN, kita klik di sini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu penetapan CLTN, pengaktifan kembali CLTN, dan perpanjangan CLTN. Untuk penetapan CLTN adalah SK saat kita mengajukan CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Misalnya kita pernah mengajukan CLTN, kita klik ini. Nanti di bawahnya kita harus mengisikan nomor SK-nya, kemudian tanggal SK, tanggal mulai CLTN-nya, kemudian tanggal selesai CLTN. Kemudian kita juga harus memasukkan nomor Pertek BKN dan juga tanggal Pertek BKN. Di sini tidak boleh kosong untuk nomor Pertek BKN. Misalnya kita sudah menginput semuanya. Untuk jenis penetapan CLTN, kita klik lanjutkan. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman upload data pendukung. Data yang diupload adalah data SK penetapan CLTN. Isian ini harus kita samakan dengan di SK CLTN. Itu ke satu. Yang kedua, jenis CLTN misalnya kita pilih yang
pengaktifan kembali dari CLTN. Jadi misalkan di suatu waktu kita mengajukan CLTN, kita harus menginput jenis CTLN ini. Setelah cuti kita selesai, kita harus mengajukan pengaktifan kembali dari CLTN. Jadi kita mengajukan kembali untuk aktif bekerja. CTLN-nya sudah selesai. Kita harus mengisi ini. Di sini yang diisi hampir mirip seperti saat pengajuan CLTN, yaitu SK, tanggal SK, kemudian tanggal mulai CLTN, tanggal selesai, dan tanggal aktif kembali. Kemudian ada nomor praktek PKN dan tanggal praktek PKN. Jika sudah lengkap semua, kita klik lanjutkan. Jadi untuk riwayat CTLN ini, kita bisa menginput beberapa jenis CTLN. Misalnya, kita masih dalam status cuti di luar tanggungan negara, yang kita isi adalah penetapan CLTN. Tetapi ketika kita sudah pernah CLTN dan sudah pernah aktif kembali, berarti yang kita isi dua jenis SK, yaitu yang pertama penetapan CLTN, yang kedua adalah kita input data lagi untuk pengaktifan kembali dari CLTN. Selain itu, jenis yang ketiga adalah perpanjangan CLTN. Jadi misalnya kita pernah mengajukan CLTN, setelah cuti itu hampir habis dan kita mengajukan perpanjangan CLTN, jika kasusnya seperti itu, berarti kita inputnya dua. Yang pertama adalah penetapannya, yang kedua adalah perpanjangan CLTN-nya. Untuk perpanjangan CLTN ini, isiannya adalah nomor SK perpanjangan CLTN, kemudian tanggal SK perpanjangan CLTN, kemudian nomor surat keputusan pengajuan CLTN, kemudian tanggal surat pengajuan CLTN, kemudian ini tanggal mulai CLTN, tanggal selesai CLTN, dan nomor praktek PKN serta tanggal praktek PKN. Misalnya ada kasus seperti ini, kita pernah mengajukan CLTN dan setelah cuti itu hampir habis, kita melakukan perpanjangan CLTN. Setelah perpanjangan habis, kita sudah aktif kembali. Jika kasusnya seperti itu, yang harus kita inputkan adalah tiga. Yang pertama penetapan CLTN, kedua adalah perpanjangan CLTN, yang ketiga adalah pengaktifan kembali dari CLTN. Jadi untuk menu data riwayat CLTN di sini kita bisa mengisi banyak data. Seperti itu untuk pengisian riwayat cuti di luar tanggungan negara di aplikasi MySAPK BKN. Lalu bagaimana jika kita belum pernah mengajukan cuti di luar tanggungan negara? Kita harus klik ini. Data riwayat CLTN sudah sesuai. Jadi kita tidak perlu menambah apa-apa, tapi kita langsung saja klik yang ini. Data riwayat cuti sudah sesuai. Kita klik saja. Lalu di sini akan muncul konfirmasi, apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Klik iya. Setelah kita klik iya, maka statusnya akan berubah menjadi hijau dan statusnya selesai. Jadi seperti itu cara menginput data riwayat CLTN bagi yang sudah mengajukan CLTN atau yang sedang menjalankan CLTN, atau bagi yang sudah melakukan perpanjangan CLTN, dan yang terakhir bagi yang belum pernah mengajukan CLTN. Demikian video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.